Halo, halo allemaal, welcome terug op dit kanaal. Het spijt me, udah lama aku nggak upload apa-apa di kanal ini, dan ya, welcome terug. Dan dankjewel buat kalian yang tetap semangat belajar bahasa Belanda, termasuk dari video-video yang udah aku buat. Ayo kita belajar lagi gramatika atau grammar, atau dasar-dasar bahasa Belanda. Kali ini kita bikin kurang dari 15 menit ya. Kalau biasanya kan kurang dari 10 menit, cuman ya banyak orang yang protes kecepatan. Jadi kali ini kita coba lebih santai aja, lebih pelan-pelan aja. Kita bikin kurang dari 15 menit. Tapi kalau misalkan sebelum 10 menit udah selesai ya bagus ya, syukur gitu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang imperfectum. Laten we gewoon beginnen. Kalau kalian masih ingat videoku yang sebelumnya tentang perfectum, maka imperfectum itu sebenarnya mirip dengan perfectum, yakni sama-sama digunakan untuk membicarakan atau membahas hal yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Bedanya apa? Bedanya adalah imperfectum itu biasanya digunakan untuk menceritakan ya, menceritakan atau mendeskripsikan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah, ini kata kuncinya ya, menceritakan atau mendeskripsikan. Ayo kita bandingkan dengan struktur dasar dan struktur perfectum, biar kelihatan jelas bedanya di mana. Kita mulai dari yang paling basic ya. Kalau kalian mau bilang, aku pergi ke pasar. Ik ga naar de markt. Ik ga naar de markt. Nah, ini tanpa spesifik ke waktu tertentu ya. Ini bukan berarti di masa lampau ya. Nggak spesifik ke waktu tertentu. Ini generik aja. Ik ga naar de markt. Kalau mau pakai struktur perfectum, mau bilang aku kemarin pergi ke pasar ya. Aku kemarin pergi ke pasar. Struktur perfectum, ingat ya yang pelajaran sebelumnya. Ik ben gisteren naar de markt geweest. Ik ben gisteren naar de markt geweest. Nah, itu yang perfectum. Nah, kalau mau bilang hal yang sama, pakai struktur imperfectum, aku kemarin pergi ke pasar, ik ging gisteren naar de markt. Ik ging gisteren naar de markt. Nah, kelihatan ya bedanya di mana gitu. Nah, kalau kalian perhatikan, perfectum dan imperfectum itu sama-sama bicara masa lampau, sama-sama bilang aku kemarin pergi ke pasar. Bedanya adalah kalau kalian pakai imperfectum, maka orang yang dengar akan expect kalian untuk bercerita, untuk mendeskripsikan. Jadi harus ada tambahannya, harus ada ceritanya, nggak cuman bilang aku kemarin pergi ke pasar dan selesai gitu. Misalnya, aku kemarin pergi ke pasar. Ik ging gisteren naar de markt. Aku membeli daging dan sayuran di sana. Ik kocht daar vlees en groenten. Aku juga membeli banyak roti dan keju. Ik kocht ook veel brood en kaas. Kemudian aku pergi ke resto untuk sarapan. Daarna ging ik naar een restaurant voor het ontbijt. Nah, jadi gitu ya. Jadi harus menceritakan apa yang dilakukan sesudah ik ga naar de markt, gitu, apa saja yang dilakukan di pasar gitu. Nah, begitu ya contohnya. Jadi imperfectum itu digunakan dalam konteks bercerita. Makanya juga struktur imperfectum ini akan sering kali ditemukan di dalam buku-buku cerita. Misalnya kalau kalian baca novel, baca cerita anak-anak, maka akan sering ketemu dengan struktur imperfectum. Sekarang, ayo kita bahas secara lebih detail strukturnya, gimana susunannya, dan apa aja yang berubah. Kita pakai lagi contoh yang tadi ya, aku pergi ke pasar. Kalau struktur yang biasa kan, ik ga naar de markt, tanpa spesifik waktu tertentu. Kalau perfectum, ik ben gisteren naar de markt geweest. Kalau imperfectum, ik ging gisteren naar de markt. Kalau kalian lihat, strukturnya imperfectum ini jauh lebih simpel daripada struktur perfectum. Karena strukturnya lebih mirip dengan struktur dasar ya. Kalau dasarnya kan ik ga naar de markt, imperfectumnya cuman ik ging naar de markt. Yang beda adalah verbnya, kata kerjanya yang berubah. Yang tadi ik ga akan jadi ik ging. Nah, itu aja sebenarnya ya, kalau di konteks imperfectum atau konteks menceritakan masa lampau, verbnya akan pakai verb imperfectum. Beberapa contoh perubahan lain ya, misalnya ik koop, aku membeli, akan jadi ik kocht. Ik kom, aku datang, akan jadi ik kwam. Ik speel, aku bermain, akan jadi ik speelde. Ik maak, aku membuat, akan jadi ik maakte. Wij maken, kami membuat, akan jadi wij maak
Garten. Nah, segitu ya perubahan-perubahannya. Ayo kita lihat contoh penggunanya dalam kalimat yang sederhana. Misalnya ada cerita kayak gini. Ik kwam gisteren laat thuis. Aku datang kemarin terlambat ke rumah. Atau kemarin aku pulang terlambat ke rumah. Ik maakte een kopje thee. Aku membuat satu cangkir teh. Las een boek. Membaca sebuah buku. En speelde met mijn kat. Dan bermain dengan kucingku. Toen ging ik naar bed. Kemudian aku pergi ke tempat tidur. Nah, kwam, maakte, las, speelde, dan ging itu semuanya adalah kata kerja bentuk imperfectum. Itu yang mana kata kerja dasarnya adalah kwam itu dari kom, maakte dari maken, las itu dari lezen ya, kemudian speelde itu dari spelen, dan ging itu dari gaan. Nah, dia berubah semuanya. Cerita yang kedua. Wij gingen vorige maand tijdens schoolvakantie naar opa en oma. Kami pergi bulan lalu selama libur sekolah ke tempat opa dan oma, kakek dan nenek. Opa speelde spelletjes met ons. Opa bermain mainan-mainan dengan kami. Hij ging met ons wandelen en hij maakte graag muziek met ons. Dia pergi dengan kami jalan-jalan dan dia membuat senang musik dengan kami. Atau dia senang membuat musik dengan kami gitu. Dia senang bermain musik dengan kami. Hij maakte graag muziek met ons. Oma kookte de beste nasi goreng voor het ontbijt. En we kregen altijd heerlijke koekjes. Oma memasak nasi goreng terbaik untuk sarapan. Dan kami mendapatkan selalu kue-kue yang enak. Atau kami selalu mendapatkan kue-kue yang enak. Gitu. Nah, jadi gingen, speelde, ging, maakte, kookte, dan kregen, itu semua adalah kata kerja bentuk imperfectum. Nah, begitu ya. Sebenarnya lumayan simpel, lumayan gampang. Lebih gampang ya, menurutku imperfectum itu lebih gampang dipahami daripada, atau lebih gampang dihafal strukturnya daripada perfectum. Yang agak ribet mungkin adalah menghafal ya, perubahan kata kerja dari bentuk dasar ke bentuk-bentuk imperfectum. Saranku lagi-lagi adalah nggak usah menghafal, banyakin aja baca contoh kalimat, banyakin aja listening atau listening, dan perlahan-lahan perubahannya kalian akan bisa ingat, paham dengan sendirinya. Memang ada beberapa aturan general yang bisa membantu, misalnya untuk verb ya, kata kerja yang reguler, itu akhirannya kemungkinan besar akan te atau de, misalnya maakte, kookte, dan speelde. Tapi untuk bentuk-bentuk verb yang irreguler, kita harus menghafal atau mengingat dengan sendirinya ya, harus mengingat satu-satu. Misalnya, ga jadi ging, zing jadi zong, lees jadi las, kemudian zoek jadi zocht. Nah, itu harus dihafal ya, dihafal satu-satu. Cuman ya, saranku adalah nggak usah menghafal ya. Nggak usah menghafal kayak betul-betul menghafal, nanti bisa stres, bisa gila. Fokus saja pada penggunaan kata dalam konteks cerita, konteks kalimat, dan banyakin baca, banyakin listening. Jadi balik lagi ke situ ya, banyakin baca, banyakin listening, maka akan bisa paham dengan mudah, dengan natural gitu, tanpa harus stres menghafal. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau kita mau ngomong tentang hal di masa lalu, kan ada dua opsi, perfectum dan imperfectum. Bisa nggak sih dua-duanya dipakai? Bisa nggak sih ditukar-tukar gitu makanya? Jawaban sederhananya adalah bisa-bisa aja gitu. Bukan masalah yang besar gitu. Karena orang tetap akan paham gitu. Misalnya ada yang nanya, bro kamu kemarin kemana gitu? Terus kamu jawab dengan perfectum gitu. Ik ben gisteren naar de markt geweest. Aku kemarin ke pasar. Aku kemarin pergi ke pasar. Atau mau pakai imperfectum juga nggak masalah. Ik ging gisteren naar de markt gitu. Artinya kurang lebih sama-sama bilang, oh aku kemarin pergi ke pasar gitu. Tapi ingat, kalau kalian pakai imperfectum, maka orang akan berharap kamu untuk mendeskripsikan atau menceritakan apa aja yang kamu lakukan di pasar gitu. Jadi nggak cuman bilang kamu ke pasar dan udah selesai gitu. Oke, jadi segitu ya soal imperfectum, semoga bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Dank jullie allemaal sudah menonton dan tot de volgende keer. Kalau kalian masih merasa ini terlalu cepat, ya kalian bisa
itu ya settingnya akan ada fitur di YouTube untuk memperlambat gitu. Memperlambat kecepatan video, kalian bisa coba ya. Oke, dank jullie allemaal dan ya, doei doei, dadah.